Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Snitch. Film ini mengisahkan tentang Dwayne Johnson yang berperan sebagai John Matthew, seorang ayah yang berusaha membebaskan putranya dari penjara federal. John Matthew tidak percaya jika anaknya adalah pengedar narkoboy, dan Matthew bersumpah akan melakukan apapun untuk membebaskan anaknya. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, seorang pemuda bernama Jason Collins sedang melakukan video call dengan temannya yang bernama Craig. Untuk mendapatkan uang yang banyak, Jason disuruh Craig untuk menjual 2.000 permen ajaib yang bisa membuat orang melayang di sebuah pesta yang akan mereka adakan. Paket tersebut akan dikirim Craig ke rumah Jason. Scene lalu berpindah ke sebuah gudang kontraktor dan terlihat pemiliknya yang sekaligus tokoh utama dalam film ini, dia bernama John Matthew. John dikenal baik oleh karyawannya, bahkan dia tidak segan-segan untuk membantu anak buahnya mengangkat barang. Kembali ke Jason yang akhirnya mendapatkan kiriman paket tersebut. Ketika dia membukanya, terlihat ribuan pil haram itu. Sialnya, terdapat alat penyadap juga di dalamnya, hingga terdengar suara anggota DEA atau BNN-nya Amerika yang langsung melakukan penyergapan. Jason segera berlari kabur hingga akhirnya dia tertangkap juga. John terlihat sedang santuy menikmati pesta dengan istrinya Isabel dan anaknya yaitu Izzy. Tiba-tiba, telepon masuk dari mantan istrinya yaitu Sylvie. Dia pun lalu bergegas menuju kantor polisi. Ternyata Jason adalah anak dari pernikahan sebelumnya dengan Sylvie. Pengacara yang dipanggil oleh John menjelaskan bahwa Jason dan sahabatnya Craig mencoba untuk mengedarkan narkoboy. Mereka mengaku akan bekerja sama dengan DEA, namun tetap saja dia mendapat ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. DEA mengajak bekerja sama dengan Jason untuk mengungkap pengedar lainnya agar hukumannya dipotong dari 10 tahun menjadi 2 tahun. Jason sudah mengatakan kalau dia hanya mengenal Craig dan tidak mengetahui pengedar lainnya. Rupanya John tidak puas dengan jawabannya, dan itu artinya peluang dia untuk dihukum kurang dari 10 tahun sangat minim. Meskipun hubungan dia dan anaknya ini tidak berjalan baik, namun John tidak bisa membiarkan dia mendapat hukuman berat. You hear me? You're not the one who'd have to do it. Truk kontainer baru dia beli untuk mengembangkan usaha kontraktornya. Namun dia tidak bisa fokus kepada bisnisnya ini. John kemudian menghubungi Johnny Keegan yang sebagai jaksa penuntut utama. Dia memohon untuk membantu anaknya yang terjebak dalam peredaran narkoboy ini untuk pertama kalinya. Well, you have my sympathies. Dan dia tidak memiliki sumber lain selain Craig temannya. Johnny tidak bisa melakukan lebih karena hukum sudah dibuat seperti itu. Hingga John mengatakan bagaimana jika dirinya yang membantu DEA untuk mengusut kasus ini menggantikan peran anaknya. My hands are tied. There's nothing I can do. Thank you for stopping by. John kembali mengunjungi anaknya. Thank you. Jason sempat menyesal pernah melempar telur busuk ke rumahnya. Dia merasa sakit hati setelah perceraian ayah dan ibunya ini. Namun begitu, John tetap memaafkannya karena justru dialah yang merasa bersalah telah meninggalkannya. I should have never taken that package. I know, but I swear to you, Dad, I would never, ever. I wasn't planning on helping to sell that stuff. Jason, don't cry. You gotta show him you're gonna stand up for yourself in here. Dan John berjanji akan mengeluarkan dia secepatnya. Dan sekarang John memulai aksinya.
Dari internet, dia mempelajari tentang obat-obatan terlarang dan hukuman bagi pengedarnya. Di malam harinya, dia datang ke sebuah lokasi untuk membeli kokain. Ketika menyerahkan uangnya, dia malah dirampok hingga polisi datang menyelamatkannya. John kembali menemui jaksa Keegan. Hingga akhirnya dia memberi arahan agar John bisa menemukan pengedar yang lebih besar yang terhubung dengan anaknya. John memulainya dengan mencari berkas lamaran para pekerjanya yang pernah terlibat dalam kasus narkoboy. Hingga akhirnya dia menemukan seseorang yang bernama James. John meminta bantuannya untuk mengenalkannya ke seorang bandar dan dia akan memberinya $10.000. Namun James tidak mau melakukan itu karena sekarang dia sudah menata hidupnya kembali. And that gets me 25. I just need an introduction. I think you ought to go home. You ought to be happy with what you got. Hingga John menaikkan upahnya menjadi $20.000 dan James tetap saja menolaknya. Ketika pulang, James melihat anaknya bergaul dengan para pengedar kelas teri. Dia mengancam mereka untuk menjauhi anaknya. Terungkap, James disebut mereka sebagai pemanggil hiu. James mempunyai seorang istri yang terpaksa bekerja di sebuah klub untuk membantu ekonomi mereka. Dan di keesokan harinya, James akhirnya menemui John. Dia mengajaknya ke sebuah lokasi. Sesampainya di sana, James turun lebih dulu karena dia akan menemui seseorang yang bernama Malik. Dan John telah menyiapkan alat rekamannya. James menemui Malik dan meyakinkannya bahwa dia membawa seorang teman yang bisa membantu usaha mereka. Saat John masuk, Malik langsung menodongkan senjata untuk melihat efek gerakan dan mengetes apakah dia seorang polisi atau bukan. Faktor ekonomi yang sulit saat ini membuat John menawarkan kerjasama untuk mengangkut usaha mereka dengan truk yang dia miliki dan dijamin keamanannya. Dan mereka menyepakati 10% untuk jatahnya John. One goes good, then we renegotiate. Setelah John pergi, Malik mulai menyelidiki kehidupan pribadi John. He ain't foul low, that's for sure. He better not be. Kembali ke kantor jaksa, John kemudian memperdengarkan alat rekaman yang langsung disaksikan oleh Joanny dan agen DEA yang bernama Cooper. Diketahui Malik adalah salah satu bandar kelas kakap. Jika John berhasil mengungkapnya, maka Jason akan dikurangi hukumannya dari 2 tahun menjadi 1 tahun. Agen Cooper dan timnya membantu mengawasi John dan memasang alat pelacak di truknya. Just be yourself, John. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh menuju sebuah lokasi di El Paso. Hingga John memasukkan truknya ke sebuah lokasi rongsokan. Beberapa pria bersenjata pun menyambut kedatangan mereka. Di saat membawa semen-semen itu, terlihat pimpinan mafia mereka yang bernama Juan Carlos Pintera, yang dijuluki sebagai El Topo. Mereka menunjukkan narkoboy yang akan mereka sembunyikan di dalam semen itu. Dan ketika kembali ke mobil, tiba-tiba terjadilah serangan.
John dan James bergegas kembali ke truknya dan kabur dari lokasi tersebut. DEA mengkonfirmasi serangan itu dari pihak musuh mereka. Mereka meminta polisi jangan menangkap truk itu. Beberapa penjahat yang tewas yang menjadi musuh El Topo langsung dikubur. Dia langsung menghubungi Malik dan cukup puas dengan supir truknya. Kembali ke gudang, Malik menghubungi James untuk mengangkut narkoboy itu dengan mobil lain dan merubah tempat pertemuan mereka. Lalu John berpura-pura akan buang air kecil, padahal dia menghubungi agen Cooper. James curiga saat melihat telepon gudang menyala. John berdalih dia menghubungi istrinya agar dia percaya sedang berada di gudang untuk memulihkan usahanya. John, you need to know that if this comes down to either you or me, I will take your... Who did you call? My wife! It was my wife, Daniel, it was my wife! Come on, man, don't you lie to me! That's the warehouse, so she believes that I'm working my ass off to save the company. That's the truth. Sesampainya di tempat pertemuan, John langsung menunjukkan barang harum itu, bahkan Malik memintanya untuk mencobanya. Di tempat tersembunyi, agen DEA sudah bersiap untuk melakukan penyergapan, namun saat Cooper mendengar El Topo akan menghubunginya, dia membatalkan rencana dan membiarkan mereka pergi. John terkejut kenapa DEA tidak melakukan tindakan. Kembali ke rumahnya, istri John kecewa atas kebohongan dan aksi nekat yang dia lakukan. Dan John pun kecewa kepada Keegan dan Cooper karena merubah kesepakatan. Hingga Keegan mengomeli Cooper karena keputusannya itu. Setelah mendapat telepon mendadak dari Sylvie, John langsung pergi. Rupanya si James mengikutinya. John pergi ke kantor polisi dan mendapat informasi kalau anaknya dibawa ke ruang perawatan karena mendapat serangan. Dan saat kembali, James langsung menanyakannya. Di sini, John akhirnya jujur kalau putranya ditangkap dan dia telah membuat kesepakatan. James kecewa karena itu artinya nyawa mereka sekarang terancam. Kembali ke rumah, terlihat istrinya marah dan menangis histeris setelah menemukan uang yang sangat banyak. Begitupun juga dengan John yang terkejut karena Malik dan anak buahnya datang ke rumahnya. John kemudian dibawa ke markas El Topo. Sesampainya di sana, secara pribadi bos besar mafia El Topo menemuinya dan menyuruh John untuk mengantar sebuah paket ke Meksiko dan dia akan mendapat bayaran senilai $250.000. Dia sekarang bekerja langsung kepada El Topo, namun Malik juga tidak mau kehilangan uangnya dan tetap mengawasi John. John sekarang berada di antara jalan yang sulit. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan putranya, namun sekarang dia justru membahayakan istri dan putrinya. John kembali menemui Keegan dan Cooper. Mereka terkejut ketika mendengar nama El Topo yang ditemui oleh John. Terungkap, El Topo adalah mantan tentara Meksiko dan bekerja untuk sindikat Nuevo Leon. Truk yang dibawa oleh John kali ini diprediksi bernilai jutaan dolar karena mereka tidak bisa melakukannya secara online. Dan John dijanjikan Keegan akan membebaskan putranya segera setelah penangkapan El Topo, meskipun itu resikonya jauh lebih besar melebihi penangkapan Malik. Sebelum aksinya, John kembali menemui putranya di penjara dan berterima kasih kepadanya karena justru dialah yang mengajarkan kepadanya arti integritas. John juga menemui James dan berterima kasih kepadanya karena tidak melaporkannya kepada Malik. Dia berjanji akan menyelesaikan semua ini. John lalu mengunjungi sebuah toko senjata. Kontak dari mafia El Poso sudah dia dapatkan. John kemudian membawa truknya. DEA yang sudah menyimpan alat penyadap di truknya dapat dengan jelas mendengar dan melacak keberadaannya. John dengan maksud tertentu mengganti truknya hingga Cooper kehilangan jejaknya. Dia juga bekerja sama dengan James untuk membantunya. Sesampainya di sebuah rumah, terlihat tumpukan uang cash jutaan dolar yang akan dibawa John melintasi Meksiko. Dan anak buah El Topo akan mengikutinya dari belakang. Namun, masalah muncul. Petugas penjara melaporkan kepada komplotan El Topo bahwa anak John berada di penjara ini. James masuk ke markas Malik dan menghabisi mereka.
Terakhir, dia berhasil menembak Malik dan mendapatkan nomor pribadi El Topo yang langsung dikirimkan kepada John. Anak buah El Topo yang mengawal John langsung melakukan penyerangan. Dan John langsung menelepon Cooper dan memintanya memberi perlindungan kepada Jason karena ada orang dalam El Topo yang terlibat di penjara. Berbekal nomor pribadi El Topo, DEA berhasil menangkapnya. Namun John hampir saja tewas dengan serangan yang dilakukan oleh anak buah El Topo. Truknya sampai terbalik hingga agen DEA datang menyelamatkannya. Dan karena terungkapnya kasus ini membuat nama jaksa Joanne Keegan naik daun dalam rencana pemilihannya. James mendapatkan uang $100.000 yang diberikan John melalui Cooper. Dia dan keluarganya akan menghilangkan jejak dengan caranya. Dan Jason langsung dibebaskan juga dari penjara. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Snitch ini? Menurut saya, filmnya sangat menakjubkan. Saya akan mengatakan penampilan terbaik dari The Rock yang pernah saya lihat. Kalian benar-benar bisa melihat dan menghayati emosi seorang ayah yang rela melakukan apa saja dan segalanya untuk menyelamatkan putranya. Ini sangat intens dan emosional, penuh akting yang luar biasa. Dan tentunya film ini akan menjadi salah satu film favorit saya. Dan sekarang kita kembali ke slogan Broview. Apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Madap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.